Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziniatullah dari Teknik Geologi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang fosil. Nah, kata fosil ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan ini harus segera tertutup oleh sedimen. Oleh para ahli, dibedakan beberapa jenis fosil. Nah, fosil yang sangat umum ditemukan itu, yang paling sering ditemukan, adalah fosil berjenis kerangka. Contohnya itu cangkang, gigi, dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Dalam fosil ini, ada istilah yang dikenal sebagai fosilisasi. Fosilisasi merupakan ronde penimbunan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan adon yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian, ataupun jejaknya saja. Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan, yaitu 1. Organisme beranggota tubuh keras. 2. Mengalami pengawetan. 3. Tidak membusuk. 4. Terjadi secara alamiah. 5. Usianya lebih dari 1000 tahun. Dan 6. Bukan mangsa. Yang dimaksud dalam istilah bukan mangsa ini adalah yaitu hewan itu matinya bukan karena dimangsa oleh hewan lain, tetapi mati secara alamiah. Nah, di bumi ini ada juga istilah yang dinamakan fosil hidup. Fosil hidup itu adalah suatu istilah yang diberikan kepada suatu spesies atau hewan atau mungkin tumbuhan makhluk hidup yang dikira sudah punah, tetapi ternyata masih hidup dan ditemukan. Nah, untuk lokasi penemuan fosil itu sendiri itu beragam. Kebanyakan fosil ditemukan dalam batuan sedimen yang permukaannya terbuka. Batu karang yang berisi banyak fosil dinamakan sebagai fossiliferous. Tipe-tipe fosil yang terkandung di dalam batuan itu tergantung dari tipe sekitar yang terkait dengan tempat sedimen secara ilmiah terendapkan. Nah, dan juga ada fase terbentuknya fosil. Fosil terbentuk dari fase penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi sekitar yang terkait dan terbebas dari oksigen. Dalam beberapa kasus, kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga dialihkan dengan cetakan. Nah, fosil ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, yaitu fosil penting untuk memahami sejarah batuan sedimen bumi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, fosil itu sangat penting, yaitu sebagai bahan bakar mobil dan motor, yaitu BBM. Komposisi fosil itu ada 3 hal, yaitu kalsium karbonat, zat tanduk, dan silika. Nah, dalam geologi sendiri, kegunaan fosil itu sangat beragam, yaitu untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya, untuk mengetahui kedalaman lingkungan pengendapannya, untuk mengetahui iklim di masa lampau atau iklim purba di suatu daerah atau suatu lapangan penelitian, mengetahui ekologi di masa lampau dari suatu daerah, melakukan korelasi umur antara batuan yang satu dengan batuan aslinya, dan untuk mengetahui lingkungan pengendapan batuan yang mengandungnya.